berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana melakukan manajemen sampah, di mana sampah-sampah ini telah dipisah, baik metal, kaca, plastik, papers, kemudian organik dan non-organik, dipisahkan sehingga bisa menjadi salah satu pengolahan. Nah, sampah diartikan sebagai benda yang tidak dipakai, tidak diinginkan, dan dibuang. Nah, jenis-jenis sampah apa saja? Yang pertama adalah solid waste atau refuse, yaitu sampah padat. Yang kedua adalah liquid waste, yaitu sampah cair atau air buangan. Yang ketiga adalah atmospheric waste, yaitu sampah gas. Yang keempat adalah human waste accidental disposal, yaitu kotoran manusia. Yang kelima adalah manure, yaitu kotoran hewan. Dan yang terakhir adalah special waste, yaitu sampah-sampah yang berbahaya atau biasa disebut sebagai hazardous ya. Perlu treatment khusus karena memang beracun ya, B3. Ini adalah jenis-jenis sampah yang harus dilakukan treatment menjadi waste management policy, jadi kebijakan pengelolaan sampah. Dari 6 jenis sampah ini akan dikelola. Nah, di sini adalah salah satu pengelolaan sampah. Tahapan menuju TPA yang harus dilalui yang pertama adalah collection, pengumpulan. Jadi semua sampah dikumpulkan di sini. Kemudian yang kedua adalah pengangkutan dan pembuangan. Di sini semua dikumpulkan di rumah tangga, kemudian dilakukan pengangkutan dan dibuanglah ke dalam tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, kemudian sampah ini dilakukan recycling center di unit-unit seperti ini. Jadi kalau di Jepang dan negara-negara maju yang lain, sampah itu sudah ada pengelolaannya, tidak dibiarkan menumpuk. Seperti di negara-negara yang belum menerapkan teknologi recycle sampah, jadi sampah itu dibiarkan menumpuk, menggunung, dan tidak dilakukan treatment. Nah, kalau di sini, disampaikan di sini, dia sudah melakukan treatment ya di dalam satu gedung, kemudian akan menjadi produk-produk sampah yang dikelola ini menjadi satu produk, baik itu produk solar, jadi solar dari sampah itu juga sudah ada, bahan bakar yang berasal dari sampah, atau mungkin dari packing-packing karena ada pemisahan sampah menjadi barang reuse yang bisa digunakan kembali dan bisa didaur ulang. Nah, berikutnya adalah bagaimana melakukan evaluasi terhadap green building. Evaluasi terhadap green building dilakukan oleh tim GBCI, Green Building Council Indonesia, yang terdiri dari 1. Tepat guna lahan, appropriate site development, apakah lahannya sudah tepat guna. Yang kedua, efisiensi dan konservasi energinya bagaimana. Energi efisiensi dan konservasi tadi ada energi listrik, konservasi air, air hujan, air tanah, dan berikutnya. Kemudian water conservation, WAC, kemudian sumber dan siklus material, material resource dan cycle, MRC, apakah bisa didaur ulang. Kemudian bagaimana kualitas udara dan kenyamanan ruangan, indoor air health and comfort. Dan yang terakhir, yang keenam adalah manajemen lingkungan bangunan. Ini adalah 6 poin yang akan dievaluasi terhadap efektivitas green building. 6 poin ini. 6 poin ini akan sangat berarti sekali dalam menghemat energi. Yang pertama, yang kedua melakukan konservasi air. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi polusi dan mengurangi efek rumah kaca dan akan membuat bumi kita lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, berikutnya adalah manfaat green building. Yang pertama adalah melindungi keragaman ekosistem. Kedua, memperbaiki kualitas udara. Yang ketiga, memperbaiki kualitas air, mereduksi limbah, kemudian konservasi sumber daya alam. Itu untuk manfaat bagi lingkungan ya, ada 5.
ekosistem, meningkatkan kualitas udara, memperbaiki kualitas air, mereduksi limbah atau mengurangi limbah, dan konservasi sumber daya alam. Kemudian dengan manfaat ekonomi, mereduksi biaya operasional. Manfaat ekonominya adalah biaya-biaya operasional akan dikurangi. Misalnya tadi, green building itu akan mengurangi 40-80% energi listrik. Jadi biasanya building misalnya bayar 100 juta per bulan untuk listrik, tapi dengan desain green building hanya membayar 40%-nya saja. Bahkan beberapa green building yang cukup sukses bisa mereduksi hampir 80% biaya energi listrik maupun energi air. Kemudian meningkatkan produktivitas penghuni. Ya, dengan seperti itu maka otomatis penghuninya akan lebih produktif. Kemudian manfaat sosialnya meningkatkan kesehatan dan kenyamanan. Jadi ya ada view, kemudian udaranya juga segar, kemudian cahayanya juga cahaya alami dari matahari, sehingga penghuni gedung tersebut akan lebih sehat, sehingga akan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir adalah mereduksi masalah infrastruktur. Nah, di sini adalah gambaran desain dari green building ya. Di sini terlihat bagaimana building itu didesain secara terintegrasi, mulai dari tanaman hijau di sini, penampungan air, kemudian didistribusikan, kemudian di sini ada pengelolaan air limbah, kemudian ada penampungan air hujan, kemudian ada penggunaan energi listrik yang lebih hemat di sini, ada sensor, dan seterusnya. Ini adalah green building yang akan berfungsi terhadap 4 aspek untuk mengurangi efek rumah kaca. Nah, di sini adalah beberapa contoh ya dari bangunan yang sudah lulus sertifikasi green building. Yang pertama adalah kampus Kantor Manajemen Pusat PT Dahana Tbk. Lokasinya di Subang, Jawa Barat. Fungsinya office, pemiliknya adalah BUMN, dan green sheet atau kriterianya adalah platinum. Nah, ini cukup bagus sekali ini desain dari PT Dahana Tbk. Kemudian yang kedua adalah kampus ITSB, Institut Teknologi dan Sains Bandung, Bekasi, Jawa Barat. Fungsinya untuk universitas, kemudiannya pemiliknya swasta, dan kategorinya adalah gold. Semakin tinggi kategori artinya semakin efektif green building itu dalam mereduksi pemakaian energi, mengkonservasi air, dan meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas penghuninya. Kemudian kita masuk lagi, building berikutnya adalah HSC TC Pertamina Palembang, Sungai Garong, Banyuasin, Sumatera Selatan. Fungsinya untuk rumah tinggal, pemiliknya Pertamina, dan kategorinya adalah platinum. Berikutnya adalah yang berlokasi di TB Simatupang yang berfungsi sebagai kantor. Kategorinya adalah gold. Kemudian ada gedung juga yang berada di Jalan Tamrin nomor 20 Jakarta Pusat. Fungsinya sebagai kantor French Minister of Foreign and Europe Affairs. Jadi ini adalah gedung kantor dari Kedutaan Prancis. Berikutnya adalah Bahana Tower di Jakarta, di Mega Kuningan, Lot 5556 Jakarta Selatan. Ini juga office, pemiliknya swasta, dan kategorinya adalah kategori gold. Kemudian adalah GKN Tower Jakarta, Jalan TB Simatupang, Kafling 80G Jakarta Selatan. Ini gedung office, pemiliknya swasta, dan kategorinya adalah gold. Berikutnya adalah United Tractor Head Office di Jakarta, di Bekasi Raya, Cakung, fungsinya kantor, pemiliknya swasta, dan kategorinya adalah gold. Nah, itu adalah beberapa contoh green building yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap ke depan semakin banyak green building
yang akan dibangun di Indonesia. Kita berharap ada goodwill dari pemerintah untuk memberikan kemudahan izin untuk green building. Kemudian kita berharap juga para arsitek semakin sadar pentingnya desain green building untuk keberlanjutan iklim di bumi kita yang tercinta. Ya, kita berharap juga adanya insentif-insentif dari pemerintah dalam pembuatan green building sehingga membuat orang terpacu baik perusahaan maupun perorangan untuk membangun gedung berdasarkan prinsip-prinsip green building, yaitu yang memenuhi aspek pertama adalah penghijauan, yang kedua bisa melakukan penghematan energi listrik, kemudian yang bisa melakukan konservasi air tanah maupun penampungan air hujan, dan bisa melakukan recycle. Kemudian yang keempat juga ada faktor-faktor alamiah yang akan membuat gedung itu lebih meningkatkan produktivitas bagi penghuninya dan meningkatkan kesehatannya juga. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada malam hari ini mengenai green building.